Tahun Baru Imlek 2577 Komzili di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok berlangsung khidmat. Hingga Jumat siang umat silih berganti datang untuk berdoa di vihara tertua di Jakarta ini. Sejak pagi, Vihara Dharma Bakti di kawasan Petak 9 dipadati umat. Sambil membawa dupa, umat memenuhi pelataran hingga bagian altar di bagian vihara untuk sembahyang. Umat khusyuk memanjatkan doa umumnya untuk memohon kesehatan, perlindungan, serta keselamatan. Ribuan umat diprediksi datang untuk bersembahyang. Di momen Imlek, Vihara Dharma Bakti akan dibuka hingga pukul 21 malam nanti. Imlek ini kan sudah 2577 punya semua umat sembahyang untuk kesehatan dengan damai, dengan tenang ya. Kongsi Pak saya ini semua kita selalu bikin sukses, pikiran apa supaya jalan dengan lancar, kita cucu-cucu semua sehat-sehat semua, doanya begini kongsi Pak saya gitu. Persiapan umat yang bisa datang ke sini? Kalau dihitung sih bisa ribuan ya. Ya, soalnya kita nggak bilang sekali, soalnya dia turut menurut 24 jam kita buka Imlek. Pada perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa mulai berdatangan ke Vihara Dharma Ramsi, Kota Bandung untuk memanjatkan doa. Warga Tionghoa silih berganti melakukan sembahyang untuk menghormati leluhur dan memohon keberkahan. Suasana khidmat pun menyelimuti Vihara Dharma Ramsi sejak pagi tadi, saudara. Warga Tionghoa silih berganti berdatangan ke vihara untuk memanjatkan doa menyambut tahun Shio Kuda Api yang melambangkan keberanian dan kecepatan. Dalam kepercayaan Tionghoa, elemen api yang bertemu dengan Shio Kuda dipercaya membawa energi yang meluap-luap, semangat kerja keras, serta perubahan yang dinamis. Harapannya ya makin ke depan makin bagus lagi ya, makin sukses. Semua yang dari usaha semua bagus, kesehatan lebih bagus lah, mudah-mudahan di tahun kuda sekarang ini. Kita pantau bagaimana suasana perayaan Imlek di dua lokasi. Di Jakarta sudah bersiap jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Denny Yosua di Vihara Dharma Bakti Petak 9. Di Bandung, saudara, ada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama di Vihara Dharma Ramsi. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Jihan, bagaimana suasana Imlek di sana? Ya Bella dan juga saudara, kalau suasananya di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok Jakarta Barat ini semakin siang semakin ramai, namun memang dari para umat yang beribadah di sini memang juga tetap hikmat begitu ya. Tadi kami lihat di sini ada banyak sekali keluarga yang datang untuk kemudian beribadah ataupun sembahyang, baik di wilayah lantai 1, yakni tadi kami lihat ada membakar dupa, lalu juga dilanjutkan dengan membakar kertas, yakni ini bernama kertas Kim. Nah, kalau selesai di lantai 1, memang dari umat ini akan kemudian naik ke lantai 2 untuk melanjutkan ibadah, yakni di lantai 2 ini merupakan area ruang altar utama untuk melanjutkan ibadah, yang mana di lantai 2 ini terletak patung-patung dewa. Nah, kami sudah menarik salah satu umat yang memang tadinya baru selesai beribadah di sini ya. Boleh diceritakan dong, ini pertama-tama namanya Pak siapa? Pak Sang. Pak Acang ya? Oke, Bapak sebelumnya ini datang sama siapa Pak ke sini? Saudara-saudara, ya keluarga. Datang sama keluarga, emang udah tradisi biasanya di sini atau gimana sih Pak? Ya biasa, tiap tahun ke sini. Kalau hari biasa juga hari Cid, Cap Go biasa ke sini. Oke, tadi udah mempersembahkan ibadah ataupun sembahyang, doa-doa apa aja Pak? Doa supaya keluarga bahagia dan negara kita aman-aman aja. Baik, kalau di perayaan Imlek biasanya ada tradisi keluarga tersendiri nggak sih Pak yang biasa dirayakan? Mungkin sehabis ini mau merayakan di rumah atau gimana? Ya, saya di rumah makan-makan, bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau, berarti hari ini udah bawa angpau kali Pak? Udah bawa angpau belum? Udah. Udah bawa angpau. Tadi udah sempat bagi-bagi angpau juga? Ya.
kalau ini kan tahun kuda api. Nah, ada nggak sih Pak harapan tersendiri mungkin bagi Bapak ataupun keluarga? Supaya keluarga kita semua sehat-sehat selalu. Oke, baik. Ada yang mungkin mau disampaikan lagi Pak Chang? Nggak ada ya. Sudah cukup ya, baik. Terima kasih Pak Chang. Wah, ada apa ini Pak? Angpau. Angpau, oke baik. Saudara, saya diberikan angpau juga. Terima kasih banyak. Gongsi Facai. Terima kasih banyak Pak Chang. Saya sempat diberikan angpau juga di perayaan Imlek tahun 2026 ini karena kayaknya kurang pas begitu ya kalau nggak ada angpaunya. Nah, jadi memang bisa saya katakan kondisi di sini selain hikmat juga tetap ramai dan cukup seru. Sementara informasinya yang bisa saya sampaikan itu. Kembali ke studio Bella. Nah, kalau Jihan sempat dapat angpau karena bagian dari kemeriahan perayaan Imlek. Kalau di Bandung, Mita gimana perayaannya di sana, Mita? Ya, selamat siang Bella. Wah, sayang sekali. Untuk saya ini berbeda dengan Jihan. Kalau Jihan di sana sudah dapat angpau, kalau saya di sini belum Jihan, Bella. Karena di sini memang untuk warga sendiri datang untuk merayakan perayaan pergantian tahun baru Imlek. Ini sudah ramai dari tadi pagi. Bella dan juga saudara, kalau misalnya dilihat di belakang saya, ini ketika umat datang untuk sembahyang merayakan Imlek, sudah disambut dengan lilin-lilin yang ada di sini. Bisa dilihat di layar kaca Anda untuk lilinnya sendiri, ini ukurannya beragam seperti itu ya. Dan Bella, kalau misalnya dilihat, lilin-lilin ini adalah pemberian dari umat. Misalnya bisa dilihat di lilin ini adalah lilin-lilin yang diberikan oleh umat yang dinyalakan kemarin malam pukul 11 malam dan sampai saat ini masih menyala. Karena memang untuk Imlek sendiri ini kaitan eratnya dengan lilin merah seperti itu. Karena diharapkan lilin-lilin ini dapat menjadi penerang seperti itu pada saat pergantian tahun baru dan menjadi doa untuk selama 1 tahun ini. Bella dan juga saudara, ketika datang ke Vihara Dharma Ramsi di Kota Bandung ini, setelah disambut oleh lilin-lilin ini juga langsung ada dupa. Jadi dupa atau hio ini langsung disediakan untuk melakukan sembahyang kepada dewa-dewa yang ada di sini. Nah, untuk hio sendiri ini tergantung dari umat. Ada yang membawa beberapa untuk berdoa ke berbagai dewa yang ada di sini. Bella, kalau misalnya dilihat ini untuk ukuran lilinnya sendiri saja sudah hampir sepantaran saya. Kalau menurut pengelola yang ada di sini, lilin yang ada di sini bahkan bisa sampai 1 bulan lebih. Nanti pada saat Cap Gomeh 15 hari setelah Imlek ini katanya masih akan menyala seperti itu. Karena memang untuk lilinnya sendiri ini hanya dipadamkan pada malam hari saja, lalu dinyalakan kembali pada pagi hari sampai dengan malam untuk umat beribadah di sini. Ini bisa dilihat masih ada lilin-lilin yang belum dinyalakan, lalu ada banyak sekali dewa-dewa untuk didoakan. Bella dan juga saudara, memang untuk Imlek 2026 ini adalah tahun baru Cina ke-2577 dengan Shio Kuda Api. Untuk Shio Kuda Api sendiri ini diharapkannya menjadi lambang dari kecepatan dan juga semangat yang membara, dan diharapkan ini menjadi dalam hal bisnis ya. Tadi kalau misalnya kita berbincang dengan umat yang datang ke sini, ini diharapkannya bisnisnya dapat berjalan dengan lancar, cepat, dan punya semangat yang membara. Bella, yang menjadi perhatian saya ketika datang ke sini adalah ini. Ini adalah Dewa Jodoh. Menurut pengelola, Dewa Jodoh ini di Bandung hanya ada di Dharma Ramsi saja. Jadi yang menarik perhatian saya dari tadi adalah ini, karena saya tadi juga ikut berdoa, diharapkan mendapatkan jodoh di tahun ini. Nah, kalau misalnya masyarakat yang ingin berdoa, ini ingin mendapatkan jodoh seperti saya, bisa datang ke Vihara Dharma Ramsi di Kota Bandung. Bella.
Nah itu kok tadi Mita sudah menyampaikan pesan kalau misalnya warga Bandung atau mungkin warga luar Bandung nanti mau berdoa mendapatkan jodoh bisa datang nih ke Vihara Dharma Ramsi di Bandung. Terima kasih atas laporannya Anda jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan Reza Pratama di Vihara Dharma Ramsi. Sebelumnya yang dapat angpau hari ini ada Jihan Jufri dan Denny Yosua di Vihara Dharma Bakti Petak 9. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.